Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 900. Wah keren ya, 900. Oke, Pak Gren akan mendampingi saya, silakan Pak Gren bacakan. Baik, dari seorang perempuan sepertinya dari namanya, Ya. usia 45 tahun menikah. Shalom Pak Erastus yang saya kasihi. Ya, Saya mau mengucapkan terima kasih buat berkat rohani lewat khotbah-khotbah yang begitu memberkati dan mengubahkan hidup saya. Saya bersyukur bisa ketemu dengan Pak Eras waktu di Surabaya Kamis 18 Januari lalu di KKR GSKI RTC. Saya juga surprise karena ternyata itu acara pertemuan regional pendeta-pendeta dari Indonesia Timur. Jadi saya pun berkesempatan jumpa dengan Pak Michael Maramis dari Tomohon, Manado. Saya suka ikut doa paginya beliau jam 4 pagi karena waktunya pas buat saya dan kemudian lanjut jam 5 pagi di channel YouTube Truth ID. Namun yang jam 5 pagi itu saya sambil masak persiapan bekal sekolah anak. Waktu doa pagi hari Minggu 21 Januari kemarin, Pak Eras mendoakan anak-anak yang berkebutuhan khusus dan terbeban untuk dibawa dalam doa pribadi. Jadi, saya juga mau anak saya ikut didoakan, Pak. Nama anak saya Rian, berkebutuhan khusus, autis dalam hal ini, usianya 17 tahun. Sekarang ini Rian terapi untuk kemandirian, bicaranya juga belum normal atau suaranya sengau. Terdiagnosa autis oleh dokter psikiater sejak usia 18 bulan dan sudah saya terapikan sejak kecil dan sempat sekolah homeschooling hingga kelas 3 SD. Saya di Surabaya demi anak kecil yang bisa sekolah dan anak yang besar bisa terapi. Suami saya kerja di Manokwari, Papua Barat. Jadi suami saya yang bolak-balik Papua Surabaya. Saya juga mau bertanya, apakah syarat anak yang berkebutuhan khusus untuk terima baptisan? Sebab anak saya belum punya pengertian seperti anak normal dan ikut iman orang tuanya saja. Pertanyaan kedua, apakah Adam manusia pertama yang diciptakan Bapa dari debu tanah yang dibentuk dengan tangannya sendiri? Itu kira-kira langsung dewasa? Atau dari bayi dan berproses menjadi anak kecil lalu menjadi manusia dewasa? Karena Tuhan Yesus pun berproses dari janin lalu bayi bertumbuh dari anak sampai dewasa. Lalu bagaimana dengan Hawa yang diambil dari tulang rusuk Adam? Apakah juga langsung menjadi wanita dewasa ya? Terima kasih buat perhatiannya Pak. Doa yang terbaik buat Pak Era sekeluarga, Tuhan memberkati. oke, tolong diingatkan beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, Rian umur 17 tahun, saya akan ingat. Tuhan tolong Rian. Tuhan tolong Rian dalam nama Yesus Kristus. Lalu mengenai Adam, apakah langsung besar? Dari dulu saya sudah mengajar atau saya sudah memberitahu kemungkinan besar kalau saya pastikan itu dari bayi. Karena mulai proses berbicara, mengenal lingkungan itu tentu tidak sekaligus. Ya. Dia mengerti simbol-simbol kata, bahasa, bisa berdialog dengan Tuhan, pasti berproses. Oke, pertanyaan berikut apa tadi? Mengenai ini, apakah ada syarat khusus untuk anak berkebutuhan khusus menerima baptisan? Saya kira jangan dibaptis karena anak itu belum tahu soal mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Nggak harus dibaptis maksudnya, ya. Tidak harus dibaptis. Tapi dididik dengan catatan kalau sampai anak itu mulai ada kesadaran, kita dibaptis. Mungkin umur 40, 35, 29 udah sadar. Ya, ada kesadaran. Ada titik balik yang bisa terjadi dan kita percaya mujizat. Di mana anak itu mungkin terlambat 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu. Betul nggak? Sampai titik di mana dia menyadari, saya kira bisa dibaptis. Sekarang kalau belum jangan dipaksakan. Oke, terus? Terkait dengan Adam tadi, bagaimana dengan Hawa? Apakah langsung jadi perempuan dewasa? Saya kira juga lewat proses. Tidak mungkin langsung besar. Karena logikanya seseorang bisa mengenal lingkungan, simbol kata, itu lewat proses. Tidak mungkin murid bisa berkata A, B, C, D, hitam, putih, mau makan. Dalam sekejap tidak mungkin. Pasti berlatih. Oke? Tuhan berkati. Cukup. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan menikah memiliki 5 anak di Pulau Semau, NTT. Shalom, salam sejahtera Bapak Rohaniku. Kali ini saya mengirim ke Abam ingin minta bantuan doa dari Bapak Eras untuk kami jemaat GSKI di Pulau Semau, NTT. Saat ini kami sedang mengalami hal yang sulit kami mengerti. Jadi kami mohon sekali kepada Bapak Eras, tolong doakan kami.
Saya tidak menceritakan pokok permasalahannya karena terlalu panjang kalau diceritakan. Mungkin Bapak bisa meneropongnya. Bapak, saya mohon doa supaya kami bisa dikuatkan. Saya menulis chat ini dengan hati sedih dan juga rasa perih sekali. Kami bisa melewati ini hanya dengan nasihat Bapak yang selalu kami dengar lewat khotbah Bapak setiap hari. Perkataan Bapak Eras yang selalu kami ingat yaitu, relalah disakiti, relalah dihianati, relalah kalau hakmu diambil orang lain dan lain-lain. Perkataan Bapak itu yang selalu menguatkan kami semua di Pulau Semau. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak mau mendoakan kami. Oke, bukan hanya mendoakan. Ini masalah serius. Tolong diingat. Ini masalah serius. Harus dihubungi. Ini masalah yang sangat serius. Harus dihubungi. Ya, oke, terus. Baik, selanjutnya terima kasih juga kepada Bapak Yehuda yang sudah mau foto bersama kami waktu datang ke NTT di waktu Natal 17 Desember lalu. Kedatangan Bapak Yehuda memberikan motivasi buat saya pribadi secara khusus. Karena berfoto dengan Bapak Yehuda saja, saya sangat senang sekali. Apalagi kalau saya masuk langit baru, bumi baru bertemu dengan Tuhan Yesus. Senangnya melebihi waktu berfoto dengan Bapak Yehuda. Itulah yang buat saya untuk lebih memacu lagi diri saya hidup kudus, hidup sempurna seperti Bapa di surga. Demikian chat saya Bapak Rohaniku. Mohon maaf karena terlalu panjang. Tuhan Yesus memberkati tim Abam dan channel Truth ID. Ya, saya bapakmu dan saya akan memperhatikan sebagai bapak yang baik memperhatikan anak-anaknya. Catat ya, kita merespon WhatsApp ini dengan serius. Ya. Baik, selanjutnya Ya. dari seorang perempuan 70 tahun meminta dukungan doa. Oh, ini mana ya? Pak Erastus, saya sakit perut Pak. Saya mohon dengan hormat didoakan supaya lekas sembuh dan usaha toko saya biar lancar. Terima kasih. Oh, ini yang mana enak ini? Sepertinya terhapus tadi. Oke. Oke. Minta dukungan doa. Lekas Umurnya sembuh. siapa ya? Umurnya 70 tahun, perempuan. Namanya nggak ada. Ada, namanya Hana. Bapa di surga, tolong Ibu Hana, kekasihmu, persiapkan untuk masuk kemuliaan bersama dengan Yesus. Dan aku sudah berdoa dan berdoa untuk Rian. Tuhan pulihkan dia. Aku mohon Bapa. Aku minta Rian kau pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, selanjutnya seorang perempuan 57 tahun Ya. menikah di Jakarta Utara. Shalom Bapak Erastus yang terkasih. Apakah Bapak berkenan untuk memberikan penjelasan perihal Roh Kudus agar kami mendapatkan pemahaman yang benar dan alkitabiah, karena di luar sana masih banyak versi yang membingungkan. Kami mempercayai pengajaran Bapak itu benar. Oleh karena itu, kami mohon penjelasan dan Oke, bimbingannya. sebentar. Ini nanti masuk di Trinitas. pertanyaan Trinitas, menjawab Trinitas. Terima kasih kepada Ibu Wulan ya. Ya, bulan. Bu Wulan, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini Bu tidak bersifat pribadi. Ya. Kami akan menjawabnya di episode menjawab Trinitas mengenai monoteisme. Menjawab Trinitas. Oke. Terima kasih Wulan. Thank you. Berapa usianya itu? Usianya tadi 57. Oh, terima kasih Bu Wulan. Tuhan berkati. Ya, oke. Teruskan. Selanjutnya seorang pria 42 tahun masih lajang di gereja Advent. Pak, mengapa dikatakan bahwa bilur Tuhan itu menyembuhkan? Kalau boleh tahu sembuh dari apa ya Pak? Bilur di sini menunjuk penderitaan. Dan kalau kita melihat surat Petrus, kesembuhan itu tidak terkait dengan kesembuhan fisik sebenarnya. Tapi kesembuhan karakter, kesembuhan batin, kesembuhan kehidupan rohani. Lihat konteksnya begitu. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya datang Wanita. dari seorang perempuan menikah dengan 3 anak. Ya, Shalom Pak Pendeta Erastus, izin bertanya, karena saya memiliki masalah yang menurut saya berat. Masalah saya adalah menghadapi suami saya yang tidak pernah berubah dan tidak kapok atau bertobat. Selama 9 tahun saya menikah dengannya, sampai hari ini ternyata saya baru tahu dia ada perempuan lain. Dan mereka sudah menjalani hubungan selama 6 tahun. Waktu ketahuan 1 kali terbongkar, suami saya minta maaf, minta ampun dan berjanji. Tetapi diulang sampai hari ini. Dia masih suka diam-diam berkomunikasi
Bahkan beberapa minggu lalu, dia sempat bawa anak saya yang nomor 1 dan 2 bertemu perempuan itu. Entah bagaimana caranya tiba-tiba anak saya yang nomor 2 bercerita bahwa mereka dibawa oleh papanya. Katanya, ketemu teman papa perempuan tante-tante. Saya sempat kasih lihat anak saya foto perempuan itu. Saya bertanya, apa ini dek tantenya? Anak saya nomor 2 menjawab, ya mama, itu kami diajak nonton, makan. Terus aku diajak sama papa antarin tante itu pulang sampai hotel. Saat saya mengetahui itu, saya ribut besar, Pak. Tetapi saya tidak bisa langsung memutuskan untuk bercerai. Karena dalam pernikahan Kristen katanya kita tidak boleh bercerai, Pak Pendeta. Tetapi selain itu, suami saya juga masih ada konsumsi obat terlarang yang dipakai sampai hari ini. Saya sudah tegur, Pak, untuk minta dia lepaskan perempuan itu dan obat terlarang itu. Tetapi semua itu tidak ada gunanya, Pak. Saya minta saran dari Bapak. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus berpisah saja sama dia? Karena sampai saat ini, sifat, karakter, dan yang lainnya tidak ada yang berubah, Pak. Dia sering membentak-bentak saya. Bahkan saat saya tanya kalau dia keluar malam mau kemana, dia tidak terima dan dia bentak-bentak. Seperti dunianya tidak bisa saya ganggu. Saya sudah coba bicara ke ibu mertua saya, bahwa saya sempat terakhir itu bilang saya minta pisah baik-baik saja. Tetapi ibu mertua saya bilang tidak mau. Saya berdoa dan sabar menghadapi anaknya, tapi secara daging kemanusiaan Pak Pendeta, saya rasa capek. Bahkan saya rasa rumah tangga saya ini tak seperti rumah tangga. Dan hubungan saya dengannya juga tidak seperti suami istri. Kadang kami tidur terpisah. Dan selama 9 tahun saya menikah, hanya berapa kali saja mengajak saya untuk pergi dengan anak-anak. Kalau saya yang meminta dia, ayo jalan, pergi gereja atau berdoa bersama, dia menjawab, ngapain? Nanti juga berdoa ujung-ujungnya kamu tuduh saya, kamu bahas-bahas lagi saya dengan perempuan itu. Saya bingung Pak Pendeta, entah dia malu punya istri seperti saya, atau karena dia takut ketahuan perempuan selingkuhannya itu. Saya minta saran dan doanya dari Bapak Pendeta Erastus. Sekiranya berkenan Bapak membantu saya, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, kamu tidak bisa menghadapi pria ini dengan kekuatan kamu dan cara kamu. Kamu jangan cerai demi anak-anak. Kamu hidup bersama seperti teman, tidak apa-apa. Jangan menuntut dia menjadi suami. Dia sudah gagal jadi suami dan tidak menempatkan diri sebagai suami. Nunggu Tuhan gampar dia. Tunggu saja Tuhan gampar dia. Tapi kamu tetap sebagai istri, walaupun mungkin hubungan kamu tidak selayaknya suami istri. Layani dia makan, bajunya dicuci, disetrika. Dan jangan lagi sebut-sebut perempuan itu. Dan jangan larang-larang lagi soal obat terlarang itu. Diam saja. Kamu dengar ucapan saya, dia akan digampar Tuhan. Digampar. Kamu tunggu, nanti kamu kirim lagi WhatsApp. Benar Pak, dia digampar. Tuhan marah. Tuhan marah. Ini pria sewenang-wenang, sombong, angkuh. Dia pikir tidak ada majikan di atas segala majikan, itu Tuhan. Dia pikir tidak ada wasit. Jadi kamu diam saja, jangan cerai. Kamu besarkan anak-anak baik-baik, nunggu dia digampar Tuhan. Jangan mendoakan digampar, yang bicara saya saja, dia akan digampar. Kamu pegang ucapan saya, dia akan digampar. Tuhan marah terhadap pria ini. Tapi kamu tetap di rumah, jaga anak-anak. Nggak usah minta tidur bareng, dia mau pisah-pisah saja. Jangan-jangan dia udah kena penyakit. Yang kamu tahu dia dengan satu perempuan. Kamu nggak tahu apakah selain perempuan itu ada perempuan lain. Sebab kalau pria sudah mulai selingkuh, dia akan tergoda selingkuh dengan banyak perempuan. Tidak selalu, tetapi ada kecenderungan itu. Apalagi dia minum obat terlarang, dia bisa nggak lama hidup. Syukur-syukur digampar, dia stroke, dia sakit. Tapi kalau langsung mati, dia langsung masuk neraka. Pria ini 100% masuk neraka nih, kalau mati. Jahat sekali dia. Ya, dia bisa bawa anaknya ketemu tante-tante tadi. Aduh, bener-bener menyakitkan ya. Tapi Tuhan marah ini. Oke, teruskan Ya. sebelum saya marah terus. Selanjutnya seorang perempuan usia 25 tahun, lajang. Shalom Pak, saya ingin bertanya. Adakah komunitas gereja GSKI atau kelompok sel di Padang? Kalau ada Pak, kepada siapa saya harus menghubungi Pak?
Saya masih baru Pak dan belum lama ditempatkan di Padang. Saya membutuhkan orang-orang yang bersama-sama mau berjuang ke langit baru bumi baru. Dan kalau belum ada, adakah yang bersedia untuk membukanya di daerah sini? Terima kasih ya Pak, semakin luar biasa dalam Tuhan kami mengasihi Bapak. Yang pertama tolong hubungi untuk dihubungkan ke home. Siapa sih yang mesti menjawab begini untuk ini? Go home. Nanti kirim untuk ikut home. Lalu ini wanita usia berapa? 25 tahun. Coba kamu buat persekutuan kecil namanya House of Truth. Semua belajar firman dari Pak Eras, dari Om Eras ya nak. Nanti suatu hari kamu buka cabang di situ. Kami bimbing, kami dukung buka cabang GSKI di Padang. Oke? Kamu bisa menjadi pimpinan kelompok doa itu. Dan kalau tidak ada pendeta, nanti kami kirim pendeta. Oke? Tuhan berkati. Teruskan. Baik, selanjutnya seorang pria 67 tahun, duda mati, duda dengan istri meninggal di Surabaya. Shalom, saya saat ini ada di Surabaya, sedang berkemas-kemas untuk pulang ke langit baru, bumi baru. Saya pikir mau kemana? Pak Eras, doa pagi yang dilakukan jam 5 pagi, saat ini sudah saya lakukan sejak tahun 2020 maksudnya. 2020. Atau dia doa sendiri mungkin. Iya, 2002. Kalau kita 2020. 2000 berapa sih? 2020 2019. Kita 3 tahun udah. Oke. Terus Setiap jam 2 subuh di tahun 2005. Oh iya 2002 dia mulai doa pagi. Oke. Di tempat saya beribadah di Timika, Papua, saya mulai berbicara tentang 2 hal. Mengenai persepuluhan dan bahasa roh yang tidak boleh dipelajari. Sebab itu adalah salah satu karunia. Sejak saat itu, saya mulai tidak disukai seperti yang Pak Eras alami, diawali dari 2 hal itu. Puji Tuhan Pak Eras, waktu Pak Eras bicara tentang 2 hal itu, saya mendapat peneguhan dan sangat dikuatkan. Dan ujungnya tahun 2018, puji Tuhan saya dianggap bukan lagi anggota jemaat. Dalam pelayanan saya saat ini, yang belum saya saksikan adalah tinggal orang mati bangkit. Puji Tuhan ketemu pengajaran Pak Eras. Baru saya sadari semua itu bukan tiket ke langit baru bumi baru. Dan jujur, setelah lama rutin mengikuti ajaran Pak Eras, sangat banyak hal-hal baru yang saya temukan dan sangat memberkati. Beberapa hari lalu, setelah saya membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose 1 ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Setelah membaca firman Tuhan ini, saya langsung teringat Pak Eras. Inilah yang dilakukan Roh Kudus lewat Pak Eras. Menyingkapkan rahasia firman Tuhan yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan. Dengan demikian, saya berkesimpulan kalau mereka dua tidak bisa menangkap apa yang disampaikan Roh Kudus lewat Pak Eras. Mereka orang-orang tadi maksudnya tidak bisa menangkap apa yang disampaikan Roh Kudus lewat Pak Eras. Dapat dipastikan sebab mereka mungkin tadinya pernah ada yang bersentuhan dengan Roh Kudus, tetapi gagal menjaga kekudusan hidup, sehingga tidak lagi menjadi manusia rohani yang bisa menilai segala sesuatu sesuai firman Tuhan. 1 Korintus pasal 2 ayat 15. Pak Eras, saya tidak ada pertanyaan, tapi dengan pasti saya mau katakan Roh Kudus yang mengajarkan Pak Eras sesuai dengan firman, sebagaimana Yohanes 14 ayat 26. Dengan demikian dapat dipastikan yang sesat yang mana. Pak Eras selalu menjadi pergumulan kami semua supaya dapat dimampukan menjaga kekudusan hidup. Sebab hal itu syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Amin. Tapi Roh Kudus pasti menolong kalau kita ada upaya melakukan semua itu. Amin. Kiranya Pak Eras beserta tim selalu diberi kekuatan oleh Elohim Yahweh dan junjungan kita semua Tuhan Yesus Kristus. Amin. Luar biasa ya. Pak Barnabas. Ya. Pak Barnabas usianya lebih tua 2 tahun dari saya. Adalah indah kalau suatu hari kita ketemu Pak Barnabas sebelum Bapak dijemput pulang Tuhan. Atau kalau tidak kita ketemu. Pak Barnabas lebih tua 2 tahun. Kita mungkin agak samaan itu pulangnya ya. Tapi saya harap saya lebih lama karena tugas saya masih banyak. Pak Barnabas, kita appreciate untuk kesaksian Pak Barnabas ya. Tuhan memberkati. Oke. Baik. Selanjutnya seorang pria 37 tahun menikah dengan 1 anak di Semarang. Shalom Pak Eras, sebelumnya saya minta maaf Pak. Saya seorang pelayan musik di gereja. Saya punya istri dan 1 anak. Kami sudah menikah sekitar 7 tahun. Suatu ketika saya mendapat kabar bahwa istri saya punya pria lain di tempat dia bekerja Pak.
Walaupun saya belum pernah melihat dengan mata saya sendiri, Pak, tapi selama kami menikah, memang ada hal-hal aneh yang sering saya temui. Istri saya juga cenderung cuek dengan saya. Akhirnya, saya beranikan diri untuk mencari informasi tentang istri saya. Dan benar adanya, bahwa kabar itu sudah menjadi trending sejak lama, Pak. Dan kami sering bertengkar tentang masalah ini. Tetapi seakan-akan istri saya melindungi identitas pria tersebut. Padahal saya sudah tahu identitas pria tersebut. Singkat cerita, kami bertengkar hebat dan terlontar perkataan bodoh saya untuk berpisah. Akhirnya istri saya mengiyakan omongan saya. Saya menyesal dan minta maaf ke dia. Tapi dia sudah tidak mau memaafkan saya. Kemudian dia ikut bapak ibunya dan anak saya juga diajak. Sampai saat ini saya terus minta maaf supaya dia kembali. Tetapi usaha itu sia-sia, Pak. Saya menyesali perbuatan saya, Pak. Harusnya saya mengampuni dan mengasihinya. Dan yang saya bisa lakukan saat ini hanya bertobat, berdoa, dan berserah. Saya juga ingin bertanya kepada Bapak, ada 4 hal. Pertama, bagaimana cara saya berdoa dan apa yang harus saya lakukan agar istri saya mau mengampuni saya dan mau kembali? Ini masalah hanya Tuhan yang bisa selesaikan. Jadi yang penting kamu hidup suci, kamu mencari Tuhan dan tetap dalam pelayanan. Itu dulu. Hari esok bagaimana kita lihat, ya. Sebab tiba-tiba istrimu meninggal, itu juga sudah selesai masalah. Atau kamu yang meninggal. Jadi hidup suci, mencari Tuhan, melayani Tuhan, itu dulu. Jangan mikir apa-apa, ya. Kamu nantangin dia cerai, ya dia maulah supaya dia lebih bebas. Tapi sebenarnya istrimu kalau sampai kedapatan benar-benar melakukan perselingkuhan, itu kalau sampai perceraian terjadi, itu anak menjadi hak pasangan yang tidak berselingkuh. Tapi jangan sampai cerai lah ya demi anak-anak. Kau masih punya kans kumpul lagi. Yang penting kamu juga jangan pacaran. Kamu juga jangan main perempuan. Jangan selingkuh untuk balas dendam. Karena kalau pasangan selingkuh ada godaan untuk membalas dendam. Akhirnya kacau semua. Ingat ya, jangan selingkuh. Terus. Ya. Kedua, apakah kutuk keturunan itu ada? Kalau ada, bagaimana cara mematahkannya? Kutuk sudah dipaku di kayu salib. Kesucian dapat mematahkan semua kutuk dalam arti hukuman. Kutuk itu artinya hukuman. Semua dipaku di kayu salib. Jadi sekarang kita menyelesaikan dengan kesucian hidup. Terus. Ketiga, apakah ini hukuman yang harus saya terima? Karena dalam kami berpacaran tidak bisa menjaga kekudusan. Bisa saja Tuhan memberikan kepadamu pelajaran. Lain waktu jangan berbuat dosa. Itu saya kira, ya. Oke. Terus. Terakhir, dengan dosa dan rumah tangga saya yang seperti itu, apakah saya tetap layak untuk melayani? Tetap layak melayani. Sangat layak. Asal kamu tidak berbuat dosa. Ya. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya seorang pria 40 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak. Untuk Pak Eras terkasih dan tim GSKI Rehoboth, terima kasih Pak atas firman Tuhan dan nasihat-nasihat yang Bapak sampaikan. Saya mohon kesediaan Bapak dan tim untuk mendoakan saya. Tolong Pak, doakan saya agar saya mampu mengandalkan Allah dalam setiap perjalanan hidup saya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Kamu ikut doa bersama saya ya. Pasti Tuhan akan tolong kamu, Daniel. Nama kamu saja udah bagus, Daniel. Kamu ini orang yang sebenarnya agak kurang percaya diri, ya, tidak percaya diri. Tapi itu justru buat kamu tidak menjadi sombong, angkuh, dan sewenang-wenang. Orang kalau percaya diri terlalu tinggi sering malah menjadi sombong. Puji Tuhan kamu terpelihara, kamu dijaga Tuhan walaupun keadaanmu hari ini juga tidak baik-baik saja. Ada saja masalah yang kamu harus selesaikan. Kiranya Tuhan menolong Daniel dalam nama Yesus Kristus. Bapa lindungi pria ini. Amin. Oke, terus. Selanjutnya, seorang pria 34 tahun menikah, memiliki 2 anak di daerah Manado. Shalom Pak Eras, saya mau tanya masalah saya. Dulu saya pernah memegang kepercayaan animisme. Dan setelah jatuh sakit saya bertobat dan melakukan pelepasan di salah satu gereja. Tapi sepertinya masih ada karena sakit saya masih kambuh. Dan ada mimpi yang suruh saya ke suatu tempat untuk berobat agar sembuh. Dan mimpi itu saya yakin dari roh lain itu. Dan ada juga mimpi-mimpi yang lain yang saya yakin dari roh lain itu. Pertanyaan saya, adakah cara lain untuk memutuskan roh lain itu agar tidak mendekat lagi?
Sakit saya sudah dari tahun 2017 dan sampai sekarang masih kambuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sakit bisa karena kuasa gelap, sakit juga bisa karena penyakit, karena virus. Tapi tolong ini hubungi di Pak Michael, hubungkan untuk dilayani, ya, supaya nanti dilepaskan dia. Kalau ada kuasa gelap, ke Pak Michael ya, atau beberapa hamba Tuhan di sana. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya seorang perempuan 48 tahun, janda cerai, 3 anak di Tangerang. Shalom Bapak rohaniku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan saya di ABAM sebelumnya. Saya sangat berterima kasih juga atas khotbah-khotbah serta pengajarannya yang sudah banyak mengubah hidup saya, Pak. Suami saya sudah 5 tahunan meninggalkan kami dan tidak pernah memberi kami nafkah. Jadi saat ini pekerjaan saya hanya sebagai seorang guru privat, Pak. Penghasilan saya tidak lebih dari 2 jutaan. Anak yang pertama kuliah dibiayai oleh ibu saya yang usianya sudah 71 tahun. Aduh. Yang mau saya tanyakan, Pak, apakah sebaiknya saya pulang kampung saja, Pak? Karena pekerjaan saya tidak menentu, bahkan kadang tidak cukup. Kalau saya pulang kampung, saya ingin menemani ibu saya yang tinggal sendirian sambil membantu dia di kebun. Saya takut saya salah ambil keputusan. Tolong nasihati saya, Pak. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Rumah saya yang saya tepati tidak bisa saya jual karena masih atas nama suami. Jadi nantinya anak saya yang kuliah yang menempati. Sementara saya dan 2 anak saya akan pulang kampung. Pak, anak saya yang ketiga namanya Efran. Laki-laki, dia berkebutuhan khusus. Umur 7 tahun, dia autis. Mohon doakan anak saya agar keadaannya bisa lebih baik. Terima kasih atas sarannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan seluruh tim ABAM. Ini nggak bisa disaranin. Ini harus dilayanin. Saran saya jangan pulang kampung. Dia kelas privat tuh apa, bahasa Inggris atau matematik atau musik, piano, mungkin bisa dibantu memberi jalan keluar. Usaha tambahan atau apa gitu. Tapi kalau dibawa ke kampung anaknya autis malah lebih sulit. Tidak ada ahli di sana. Di mana sih ini rumahnya? Ini di daerah Tangerang, Pak. Kalau di Tangerang kan, kalau dia di Rehoboth ada sekolah minggu khusus untuk kelompok autis. Bisa dibantu. Coba dihubungi ya, Nak. Sedih loh lihat begini. Ini banyak laki-laki kurang ajar ya. Dia tinggalin istri, rumahnya senama istri. Anak autis tega ya, benar-benar ya. Benar-benar jahat loh. Anak autis bisa ditinggal ya. Satu lagi boleh nggak nih? Ayo selesaikan yuk, satu lagi. Ya, satu pertanyaan dari seorang pria 50 tahun menikah dengan 2 anak di Makassar. Bagaimana menghadapi istri yang paranoid akan kebersihan? Segala sesuatu harus dibersihkan atau disterilkan. Ada suatu kejadian di mana istri saya sangat marah terhadap orang tua saya karena memasukkan kursi roda ke dalam rumah. Karena kursi roda ini sering dipakai di luar rumah. Dan bagi istri saya, kursi roda itu sangat kotor. Saya sebagai suami bingung dan cukup stres karena berada di tengah orang tua dan istri. Mohon petunjuknya Pak Erastus. Oh iya Pak, dulunya saya, istri dan anak-anak beribadah di gereja di mana khotbahnya mengarahkan jemaat bukan kepada kekekalan. Puji Tuhan, semenjak mendengarkan khotbah Pak Erastus, pengertian kami akan kebenaran berubah, Pak. Kami sering beribadah di GSKI Rehoboth MAG saat berada di Jakarta. Atau biasa online kalau berada di Makassar. Saat ini istri saya masih biasa menghadiri ibadah dan melayani di gereja yang lama. Saya sering memberikan masukan kepada istri saya untuk tidak perlu menghadiri ibadah tersebut dan melayani di sana. Saya bilang ke istri bahwa kita tidak boleh lagi mendukung gereja yang tidak mengajarkan kebenaran yang sejati. Mohon masukannya Pak, terima kasih. Allah Bapa memberkati Pak Eras dan tim. Aduh, istrimu itu ya boleh bersih-bersih, tapi kalau sampai kursi roda mertua disembunyiin, ya nggak boleh lah, nggak ada belas kasihan. Orang yang tidak punya belas kasihan kepada orang itu juga tidak akan diberi belas kasihan oleh Tuhan. Ngeri loh. Kita itu harus berbelas kasihan kepada orang, nggak boleh sembarangan begitu. Tapi kalau dia dengar khotbah saya terus pasti berubah. Karena saya sering menyentil, menantu-menantu saya yang orang mertua harus seperti orang tua kandung. Ini pasti nanti bisa berubah. Yang kamu lakukan sekarang ini kamu diam. Jangan kamu ribut. Ya, kamu diam, jangan kamu ribut.
Nah mungkin juga kursi roda tadi itu nggak dibersihkan. Udah tahu istri maunya bersih-bersih, suruh pembantu atau Anda sendiri yang membersihkan. Anda juga mungkin salah tidak ikut membersihkan itu kursi roda. Itu punya istri bersih-bersih juga terima kasih. Tapi kalau sampai disembunyi itu apa? Tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk ya nggak apa-apa dicuci lah. Ini bukan untuk belum masalah besar ya. Puji Tuhan Anda mengenal kekekalan dengan istri, bisa ikut bersama dengan kami terus ya. Ya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode 901. Tuhan berkati.